Tapi ada juga orang yang terjebak ke dalam harta, kekayaan, ya. Nah, demikian juga ada yang terjebak ke dalam kama, ya, keinginan, nafsu, dan kemudian ada yang berpikir tentang moksa saja, tidak mau yang Om Swastiastu. Pemirsa Hanantara TV, selamat datang kembali pada podcast Hanantara TV. Kita akan membahas tentang fondasi yang sangat penting, di mana sebagai dasar manusia Hindu di tengah derasnya arus digitalisasi. Di era yang serba cepat kali ini, bagaimana manusia Hindu ini bisa menempatkan dirinya, menjaga jati dirinya, serta berpegang teguh pada tatwa, susila, dan upacara. Bersama kita telah hadir narasumber kita, Aji Dewa Suratnaya. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Selamat datang Aji. Terima kasih. Selamat datang di Hanantara TV. Aji, terima kasih sudah hadir. Ketika kita berbicara terkait dengan manusia Hindu, selalu menarik buat kita semua karena membahas tentang jati diri spiritualnya. Di era digital ini tentu sangat sulit, apalagi derasnya arus informasi baik dari sosial media, dari Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kadang semuanya itu terasa cepat dan seringkali kita merasa dangkal. Oleh karena itu, kira-kira bagaimana Aji melihat dasar-dasar manusia ini dalam Hindu dalam konteks yang bisa dibilang kekinian di era digital saat ini? Ya, terima kasih Wisnu ya. Kalau kita bicara dasar-dasar ya, manusia Hindu, pertama ya kita harus memahami bahwa Hindu itu bersumber dari Sanatana Dharma, sebuah ajaran yang abadi. Dan selain abadi, juga kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu juga abadi. Sehingga apa artinya? Artinya Sanatana Dharma itu tidak pernah dia terpengaruh oleh apapun, zaman apapun. Karena keberadaan dari Tuhan sendiri bersamaan dengan keberadaan Sanatana Dharma itu. Sehingga kalau kita bicara dasar manusia Hindu, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya memang yang kita lihat sekarang banyak sekali perubahan akibat teknologi, ya, yang memunculkan kemudian atau kita sebut era digitalisasi. Tapi sebetulnya kalau manusia Hindu itu memahami asal mula Hindu itu berasal dari Sanatana Dharma, ya, maka sebetulnya kita kembali saja kepada asal kita, kepada Sanatana itu, sehingga apapun yang terjadi, entah yang namanya dulu, yang namanya sekarang, yang nanti yang akan datang, tetap dasar-dasar manusia Hindu tidak akan terpengaruh. Nah, ini yang jadi artinya apa? Dengan memahami asal usul Hindu, yaitu Sanatana Dharma, kita tidak perlu khawatir bahwa akan ada perubahan terhadap Hindu itu sendiri. Yang mungkin mudah terpengaruh dan berubah adalah manusia Hindu sendiri. Oleh karena itu manusia Hindu harus memahami apa yang harus dilakukan dalam mengantisipasi yang namanya era digital ini. Seperti itu. Terima kasih Aji. Jadi sebenarnya kita menurut pandangan Hindu gitu, dalam Hindu sendiri kira-kira bagaimana hakikat manusia itu sendiri? Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar ya. Betul. Jadi hakikat manusia Hindu, hampir semua sastra Hindu mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling utama, paling dimanjakan. Walaupun kata saya sering mengatakan bahwa walaupun saling dimanjakan, ya paling dimanjakan tapi paling kurang ajar. Karena banyak sekali maunya manusia Hindu. Betul. Nah, karena dikatakan ciptaan paling utama, maka diberikan juga kapasitas yang utama dengan bekal elemen-elemen yang utama yang kita kenal dengan sebutan Sabda Bayu Idep atau Idep Sabda Bayu. Ini yang utama. Jadi manusia Hindu ini sebetulnya hakikatnya, ya, memahami bahwa manusia Hindu diciptakan oleh Tuhan dengan bekal yang disebut Tri Pramana, yaitu Sabda Bayu Idep. Itu hakikatnya. Terima kasih Haji. Jadi
pada dasarnya adalah dengan Tri Permana. Ya. Bayu Sabda Idap. Ya. Oke, Aji, kira-kira tadi kita kan sudah membahas tentang hakikat manusia itu sendiri. Kira-kira bagaimana cara kita membedakan manusia Hindu dengan dalam memahami tujuan hidupnya? Seringkali gini, Aji, manusia Hindu sendiri mereka lupa apa tujuan hidup mereka itu sebenarnya. Iya, karena begini, kalau kita tidak memahami hakikat manusia Hindu sendiri, itu akan menyebabkan kita terlempar ke dalam jebakan-jebakan duniawi, sehingga yang namanya tujuan agama Hindu, yaitu Dharma, Artha, Kama, Moksha, itu sering terabaikan. Artinya, karena kemampuan kita dalam mengembangkan Sabda Bayu Idap, ya, seringkali kita tidak memahami tujuan hidup yang 4 itu sebagai sebuah kesatuan. Ada orang yang kemampuannya hanya cenderung ke arah Dharma. Artinya dia tidak pernah berpikir yang lain. Pokoknya Dharma, dia ingin mencapai moksha sendirian. Tapi ada juga orang yang terjebak ke dalam artha, kekayaan. Ya. Nah, demikian juga ada yang terjebak ke dalam kama, ya, keinginan, nafsu, dan kemudian ada yang berpikir tentang moksha saja, tidak mau yang berpikir. Tapi sesungguhnya keempatnya itu harus dipahami secara integritas terpadu. Ya. Dan ketidakmampuan ini karena gagal dalam mengembangkan yang namanya Sabda Bayu Idap itu. Ya, sehingga gagal dia. Ya, maka jadilah akhirnya orang itu tidak sama kemampuannya untuk membedakan tujuan hidup itu. Itu masalahnya sebetulnya. Dan itu banyak terjadi, sangat banyak. Ya, karena ketidakmampuan. Karena lupa hakikat manusia itu apa. Itu dia sebetulnya. Berarti tujuannya adalah pada Dharma, Artha, Kama, dan seringkali Ji, di era digital ini orang-orang terutama umat kita ini fokusnya kepada artanya saja. Ya, betul. Sehingga dharmanya itu sangat kurang, Ji. Betul. Jadi kita agak sedikit nyambung pertanyaan kali ini, Ji. Kira-kira bagaimana nilai dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang serba digital ini, Ji? Yang paling mudah sebetulnya kita konsisten dalam mengembangkan dan menyeimbangkan antara Sabda Bayu Idap itu. Yang paling gampang, paling mudah dipahami dari Sabda Bayu Idap itu kita kembangkan menjadi Trikaya Parisuddha. Trikaya yang harusnya selalu diparisuddha. Tapi ingat, ketika kita gagal mengembangkan Trikaya Parisuddha ini, itu akan menimbulkan efek buruk untuk diri kita dan untuk alam. Alam juga terkena. Begitu kita melakukan hal yang buruk, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka alam juga mendapatkan akibat yang tidak baik juga. Ya, artinya apa? Ketika kita mencemari diri kita, kotorlah kita, maka alam pun juga menjadi kotor. Maka oleh karena itu kita pula punya ritual membersihkan dan menyucikan alam yang namanya Bhutayajna itu. Ya, seperti itu. Ya, yang paling gampang adalah Trikaya yang harusnya selalu diparisuddha. Itu yang paling gampang, paling mudah dipahami. Ya, itu dia. Berarti Trikaya Parisuddha itu adalah sebagai dasarnya gitu. Iya, itu dasar untuk semua kegiatan yang kita lakukan di alam semesta ini, ya, dalam kehidupan ini, itu membutuhkan yang namanya Trikaya yang harusnya selalu diparisuddha. Baru kita bisa berkembang. Ya, kalau enggak kita akan terjebak ke dalam karma buruk. Baik, Aji, kita berbicara terkait dengan barusan karma buruk. Ini sangat menarik. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan atau solusi yang dapat kita lakukan sebagai umat Hindu dan diharapkan kira-kira mampu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan, baik itu sosial maupun di budaya di Hindu sendiri? Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, ya, upaya itu bisa kita lakukan secara mandiri. Ya, nanti saya jelaskan secara mandiri. Yang kedua, kita bisa dibantu pihak ketiga. Kita mengenal kalau pihak ketiga membantu kita dengan beberapa kegiatan, misalnya dengan penyucian diri, melukat, ya.
Kalau yang melukat ini mumpuni, ya, jadi yang memandu mumpuni, setiap pelukatan itu akan membuka tabir permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap dirinya sendiri atau yang harus dilakukan atas petunjuk orang yang melukat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya mandiri. Untuk melebur karma buruk itu. Dengan apa? Cukup secara rutin kita merenung, kemudian kita kilas balik. Apa saja yang pernah saya lakukan selama ini sejak kecil yang pernah saya ingat? Apa saya pernah mencuri uang ayah, orang tua, atau mempersulit orang lain, atau menghina orang? Itu renungkan. Jadi ingat kembali dan jangan menolak, bahwa jangan membantah. Ya, saya dulu pernah begitu. Cukup dalam hati. Lakukan setiap hari atau setiap saat setelah kita sembahyang. Nah, kemudian setelah ingat semua itu, minta maaflah. Pertama kepada diri sendiri, kedua kepada leluhur, ketiga kepada para dewa, dan keempat kepada alam semesta. Jadi dengan membuat pengakuan bahwa saya selama ini pernah melakukan ini, dan kemudian saya mohon maaf, maka secara perlahan yang namanya karma buruk itu akan lebur dia. Ya, itu yang secara mandiri. Jadi sebetulnya kita tidak usah bingung, tidak usah harus selalu dengan orang lain. Kita bisa melakukan secara mandiri, dan kita bisa melakukan atas bantuan orang lain. Dan kita punya pola untuk itu. Ya, umat Hindu selalu memberikan jalan untuk melakukan perbaikan selama ada keinginan. Itu poinnya di sana. Jadi Aji, sebenarnya kalau kita bicara dengan solusi untuk memberikan dampak karma buruk tadi, itu di Hindu sendiri banyak sekali. Sangat banyak, sangat amat banyak. Misalnya kalau kita sudah berkeluarga, ya, kemudian kita ingin melakukan secara mandiri dan juga untuk keluarga. Misalnya biasa orang-orang umat Hindu kan biasa kalau sembahyang purnama misalnya, ya, bulan purnama sembahyang sekeluarga, jadi ada suami, istri, anak gitu ya, di tempat sembahyang, entah di rumah atau di pura, ya, tapi ya biasanya kalau mandiri di rumah saja. Itu gunakan saja sarana yang ada. Itu cengkir kelapa gading atau kelungah nyoh gading kata orang Bali, ya. Itu bisa digunakan karena apa? Cengkir kelapa gading itu juga disebut kelapa surya, dan itu sebetulnya tempat duduknya Siwa. Jadi dengan kelapa gading itu kita buka, kemudian kita aktifkan air kelapanya. Kalau kita bisa menyebut pengaktifan itu diurip. Ya, diaktif. Kalau saya lebih suka mengatakan diaktifkan. Dengan apa? Semua jenis pengaktifan membutuhkan panas. Jadi kita diberikan dupa. Dupa misalnya 3 batang dibakar, lalu baranya, ujung dupa yang menyala dimasukkan ke air kelapa. Kemudian di permukaan air dengan dupa yang sudah mati ini, ya, itu dirajah ongkare. Digambar ongkare di atas permukaan air. Ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, lalu mantranya apa? Boleh saja pakai mantra. Mantranya dasar aja, yaitu Brahma Om Namah, Brahma Om Namah, Wisnu Om Namah. Ya, jadi Brahma Ang Namah, saya perbaiki ya, Brahma Ang Namah, Wisnu Om Namah, Siwa Mang Namah. Lalu buat memercikannya, buat orang kita mengatakan mengetiskannya gitu. Itu pakai aja bunga Jepun. Ya, diketisin di kepala, ya, kemudian di wajah, kemudian sisanya langsung diminum kalau sendiri. Tapi kalau sekeluarga ya semua diberikan percikan, kemudian dibagi-bagi air itu. Ya itu itu penyucian, itu pengelukatan. Itu juga secara perlahan kita meminimalisir dampak buruk dari karma buruk. Tapi dilakukan dengan ikhlas, dengan baik, ya, tidak asal-asalan. Itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi tidak harus kita mencari orang lain, tidak harus kita mencari pemangku, mencari sulingi, nggak perlu. Lakukan sendiri aja untuk keluarga. Bagus itu, ya. Ya, Ci. Jadi ini sangat menarik, poinnya adalah
di zaman sekarang ini banyak kali umat Hindu ini akan melakukan penebusan dosa atau Iya. karma itu. Dia harus mencari dulu makunya kira-kira bagaimana yang cocok ini gimana. Terus mereka harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, Itu yang menjadi masalah juga. masalah juga, belum lagi nanti sesajinya banternya banyak lagi Iya, ya. betul. Nah ini makanya saya selalu mengatakan lakukanlah semua itu secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri, kenapa tidak? Tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kalau rutin dilakukan itu hasilnya akan baik. Ya. Dan memang selama ini orang cenderung mencari orang betul. luar. Betul. Atau wah kita ke sana aja, kita melukat di sana. Ya, itu enak di sana ngelukat. Ngelukat tanpa dipandu oleh orang itu sama dengan siraman aja, sama kayak disiram. Jadi kalau bisa melukat itu dilakukan oleh orang yang mumpuni, sehingga ketika kita dilukat akan terbuka tabir permasalahan kita dan solusi yang harus kita lakukan. Ya, jadi melukat juga tidak sembarangan sebetulnya. Ya, harus dilakukan oleh orang yang mumpuni, yang memahami, sehingga semua sisi yang tidak baik dari kita akan terbuka dan solusi akan juga ada. Nah, memang melukat sebetulnya tidak hanya membersihkan dan menyucikan. Ya, walaupun dalam Manawa Dharma Sastra memang disebutkan ya, dibersihkan dengan air, disucikan dengan ini dan itu. Ya, oke. Tapi yang lebih penting, ketika kita melukat, yang melakukan pengelukatan ini bisa memberikan gambaran atau membuka tabir apa yang sedang terjadi terhadap atau dalam diri orang ini, sehingga ada solusinya. Sehingga di situ kita akan melihat bahwa melukat itu sangat besar manfaatnya, dan seharusnya umat Hindu melukat tuh setiap 6 bulan. Alangkah bagusnya kalau setiap perayaan hari lahir otonan itu dilakukan atau dilengkapi dengan pengelukatan. Melukat sendiri aja, mandiri, ya, tidak harus cari orang, ya. Nah, itu yang penting. Dan yang kedua, berani merenung dan berpikir jauh ke masa lalu dengan memikirkan apa-apa yang buruk yang pernah saya lakukan, dan meminta maaflah kepada diri sendiri, kepada leluhur, kepada para dewata, dan kepada alam semesta. Itu penting itu. Itu nanti pelan-pelan semua karma-karma buruk itu akan lebur dia. Walaupun itu memang butuh waktu lama ya, Kalau dengan upacara besar itu juga bisa, tapi tergantung yang memandu upacara siapa. Dia harus betul-betul mampu ya untuk memberikan arah dan mampu membuat upacara itu berjalan. Karena nggak semua loh. Tidak semua orang bisa memandu upacara dan hasilnya sukses, bagus. Nggak semua. Tidak semua. Misalnya seperti kita menggunakan sesaji Bali, Banten. Ya. Kita harus tahu sebetulnya, seorang pemandu harus tahu komposisi Banten itu seperti apa. Ya, yang mana penyucian, yang mana persembahan, yang mana Banten Harapan, yang mana Banten Saksi, harus tahu. Setelah itu, seorang pemandu harus bisa membuat Banten itu bekerja. Karena ketika kita lihat kan Banten itu hanya barang-barang mati, ya, barang-barang tidak bergerak, dari tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa ngomong, ya. Lalu bagaimana membuat dia bekerja? Seorang pemandu harus bisa membuat Banten itu bekerja. Ya, mungkin pertama disucikan, kedua dibuat supaya sukle, istilah kita, artinya dia pantas untuk dipersembahkan. Ya. Nah, ada caranya itu, nggak sembarangan, nggak asal Banten sudah digelar, ditata, kemudian diuncapkan dengan mantra selesai, nggak bisa. Ini kekurangan kita, ya, seperti itu. Tentunya sangat menarik, Aji. Bicara dari poinnya adalah kita harus berani melakukan pengakuan terhadap diri sendiri, kesalahan kita, terus kita juga bisa melakukan melukat sendiri ternyata. Bisa, kenapa tidak? Itulah Hindu. Melalui kelapa gading itu sendiri tadi. Iya, ini penting banget kelapa gading. Tapi hati-hati, bedakan kelapa gading dengan kelapa bulan. Kelapa gading itu agak oranye dia. Oranye. Ya, kalau kelapa bulan nggak pucat.
Aji, izin tanya sebentar. Sebenarnya apa makna bedanya kelapa gading bulan dan juga gading matahari? Ini karena nggak banyak orang tahu tentang Iya hal kan, kalau ini. kelapa gading yang kulitnya oranye seperti kulit jeruk, itu dia menyerap sinar matahari maksimal. Makanya dia sebetulnya ada energinya Siwa Raditya di sana. Sementara kelapa bulan dia nggak mampu seperti itu, tapi dia lebih banyak menyerap menyerap energi bulan. Makanya dia agak pucat dia. Nah, memang kalau untuk peleburan, untuk pengelukatan itu kelapa gading yang lebih dominan. Tapi kalau untuk caru misalnya banyak yang dibutuhkan. Kelapa gading, kelapa bulan, kelapa udang, ya. Kelapa hijau, kelapa sudamala semua dibutuhkan. Tapi yang kalau untuk pengelukatan kita dibutuhkan kelapa gading. Itu yang penting. Ya. Pemirsa, itu poin yang sangat menarik bagi kita semua. Jadi sebenarnya dari bagaimana cara kita dalam hidup ini di dunia era modern ini, apa pesan moral yang dapat kita renungkan kembali dari setelah poin yang begitu banyak kita bahas tadi? Apa sebenarnya pesan inti moralnya itu? Pesannya sebetulnya kita ambil dari hakikat manusia Hindu yang dibekali dengan elemen-elemen utama yang namanya Tripramana, Sabda Bayo Idep. Jadi kelola sabda bayo idep ini secara seimbang. Jangan idepnya yang berlebihan, jangan sabdanya berlebihan, jangan juga bayu yang berlebihan. Kelola secara seimbang. Maka kita tidak perlu bingung di era digital ini. Mau era digital, era kekinian, era kedahulu ke yang dulu, kita nggak usah pusing. Ya, asal betul-betul mampu menerapkan hakikat dan memahami hakikat manusia Hindu itu sendiri. Itu yang penting. Baik Aji, pemirsa, kita telah membahas sebagai dasar-dasar manusia Hindu yang tidak bisa berubah meski zamannya itu selalu berubah. Ya. Siklusnya selalu berubah, tetapi kita tetap harus memahami itu semua. Ada inti ajarannya adalah Tripramana itu sendiri, Sabda Bayo Idep. Jadi pemirsa, di era digital kali ini teknologi itu hanyalah sebagai alat saja. Jadi sementara nilai-nilai Dharma ini tetap menjadi kompas utamanya, Aji. Bener. Jadi sebelumnya terima kasih Aji atas pencerahannya yang sangat luar biasa kali ini. Benar-benar membuka mata kita semua. Banyak kali yang kita menutup mata terkait dengan ajaran-ajaran Hindu di era digital ini, di era society ini. Terima kasih. Jadi Aji, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa Hanantara TV, jangan kemana-mana karena pembahasan ini akan terus berlanjut di episode berikutnya. Untuk itu kami ucap Paramasanti. Om Santi 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 Om.